Berikut adalah cara untuk membuat kelas di dalam website LMS yang telah kami kerjakan. Pertama-tama buat judul dari kelasnya. Judul dari kelas ini akan muncul di halaman pertama. Bisa dilihat di sini bahwa judul kelasnya adalah materi konseling 1. Jadi judul kelas di sini adalah materi konseling 1 dan ini adalah link untuk mengakses kelasnya secara langsung. Baik, mari kita masuk ke dalam bagian lain dari kelas, penambahan kelas. Di sini ada deskripsi dari kelasnya. Misalkan Anda bisa menambahkan Nah, maximum students bisa diisi dengan 0 untuk menandakan bahwa kelas ini bisa diakses tanpa batas oleh siapapun. Untuk levelnya sendiri itu bisa dikonfigurasi intermediate atau friendly. Kemudian jika ingin melakukan pin terhadap kelasnya di urutan paling atas bisa menambahkan featured course. Nah, di sini adalah ringkasan dari kelasnya, yaitu deskripsi singkat mengenai kelasnya, tetapi hal ini tidak perlu untuk diisi. Untuk produknya sendiri ini juga tidak perlu diisi. Kemudian dari course type adalah berbayar atau free. Jika berbayar maka bisa diintegrasikan dengan pembayaran langsung via web, dan untuk free artinya bisa diakses oleh siswa kapanpun dan dimanapun. Nah, ini adalah bagian yang paling penting dari LMS-nya untuk membuat topik-topik ataupun chapter-chapter ataupun bab-bab dalam materi, membuat kuis, membuat tugas, itu bisa dilakukan di sini. Nah, topik ini adalah chapter atau nama dari babnya. Misalnya bab 1. Nah, topik summary-nya sendiri ini adalah manajemen waktu. Kemudian add topic. Dan bab ini bisa diupdate kapanpun atau bisa diubah kapanpun. Oke, karena sudah selesai, mari kita masuk ke bagian selanjutnya. Nah, di sini bagaimana cara menambahkan topik atau materi di dalam bab yang sudah dibuat. Caranya adalah dengan menambahkan dropdown ini, kemudian tambahkan lesson ataupun quiz. Nah, misalkan saya mau menambahkan lesson dalam bentuk tulisan maupun video. Di video ini saya sudah mendapatkan video dari klien, kemudian di-upload saja, select video source, kemudian pilih YouTube, kemudian masukkan linknya, kemudian masukkan kira-kira materi pembelajaran ini berlangsung berapa jam. Misalnya saya ambil 1 jam dan 2 menit dan 3 detik. Oke, jika Anda ingin menambahkan materi lain seperti PDF atau PPT, itu bisa diunggah di sini. Nah, kita bisa mengurutkan materinya berdasarkan nomor. Ya, ini adalah proses upload. Ini akan memakan waktu sejenak. Oke, sudah terupload. Kemudian kita bisa masukkan ini ke use this media di bagian pojok paling kanan. Dan PPT sudah terupload. Nah, untuk menambahkan gambar dari setiap chapter itu bisa ditambahkan di sini. Kemudian kita bisa menambahi chapter ini namanya apa. Misalnya
Nah, di dalam kolom ini Anda bisa menambahkan materi yang berbentuk teks. Ya, jadi di sini kita telah menambahkan beberapa bagian. Yang pertama adalah judul dari chapternya, judul dari topik di dalam suatu bab. Kemudian pelajaran berisi teks. Yang ini juga seperti Microsoft Word, seperti bisa ditambahkan link, mengatur susunan kata, dan banyak lagi. Kemudian adalah logo dari setiap chapter, kemudian memasukkan video dari YouTube, kemudian durasi, dan attachment seperti PPT ini. Oke, kita klik update lesson untuk menambahkan pelajaran chapternya. Nah, bisa dilihat di sini bahwa di dalam bab 1 terdapat chapter 1. Mari kita tambahkan kuis di dalam chapter 1. Setelah chapter 1, kita tambahkan kuis. Misalnya refleksi diri chapter 1. Oke. Di dalam refleksi diri ini Anda akan menemui beberapa pertanyaan yang akan menggugah pikiran Anda. Oke. Klik save and next. Kemudian masukkan question atau kuis. Nah, misalkan di sini adalah tulis soalnya, kan ini nomor 1, berarti dimulai dengan nomor 1. Bagaimana cara versi Anda untuk memanajemen waktu? Nah, di sini kita bisa menambahkan beragam jenis kuis, mulai dari short answer, mengisi dalam rumpang, teks rumpang, mengurutkan, essay, dan masih banyak lagi. Dan di sini saya ingin menambahkan essay, dan ini wajib dijawab. Skornya adalah 8. Dan saya juga bisa menampilkan skor. Jawablah dengan karakter maksimal 200. Oke, misalnya 500 ya. Nah, karena essay ini tidak memerlukan pilihan jawaban, maka kita bisa simpan soal dan lanjut. Oke, untuk menambahkan nomor lainnya cukup klik add question. Karena ini hanyalah contoh, saya klik selanjutnya, kemudian saya tambahkan time limit di sini. Misalkan pengerjaannya itu maksimal 30 menit. Kemudian orang-orang bisa melihat hasil dari skornya setelah proses pengerjaan. Klik refill mode. Kalau ingin ada remedi berarti retry mode. Saya pilih refill mode saja. Nah, di sini adalah KKM, bisa di 75, maksimal question to allow to answer. Itu maksimal soal yang bisa dijawab, tidak perlu di sini, klik save saja. Oke, harusnya sudah masuk ya. Nah, di sini sudah masuk dari kuisnya. Kemudian untuk menambahkan bab lagi, cukup klik add new topic dan ulangi hal yang tadi. Oke, untuk durasi dari materi ini kita asumsikan 3 jam dan 30 menit. Benefit dari course-nya ini adalah keuntungan dari mengambil course ini. Pertama adalah mengenal potensi diri, adaptasi di lingkungan yang dinamis, kemudian memanajemen waktu, resiliensi terhadap bullying. Kemudian requirement atau instruction ini adalah mungkin tugas yang harus dikerjakan sebelum mengambil course ini, atau instruksi khusus sebelum mengambil course ini. Misalnya harus membaca buku di dalam halaman berapa misalnya. Bacalah buku konseling pada halaman 1-3 terlebih dahulu. Kemudian isi data diri di ruang bk10.btdbi.com. Nah, di sini Anda bisa menentukan target audiensnya ini siapa. Misalnya SMP Fisabilillah kelas 10.
Kemudian materi included ini adalah silabus dari materinya. Nah, ini juga bisa kopas dari sini. Berhubung sudah diisi di benefit of the course, jadi nggak usah. Kemudian untuk intro video ini bisa mengambil dari video pembuka, atau admin atau tutor bisa membuat video pembuka. Kira-kira mau belajar apa aja sih? Ini bisa ditaruh di sini. Oke, ini sudah selesai semua ya nampaknya. Di sini juga bisa menambahkan kategori. Saya mau menambahkan kategori di bagian paling kanan. Kemudian untuk menyimpan kelas ini cukup klik perbarui di bagian paling kanan terbitkan ini. Ya, kelas sudah diperbarui. Untuk memperbarui sekali lagi, cukup klik perbarui di bagian paling kanan pojok kanan di bagian terbitkan ini, di sebelah kanan ini. Oke, sepertinya sudah ya untuk penambahan kelasnya. Mari kita refresh. Nah, dapat dicek di sini bahwa kelas sudah ditambahkan. Tentang kelas ini sudah ada bagian-bagian apa yang akan dipelajari, kemudian kontennya bisa dilihat, bisa menulis ulasan juga, requirement. Kemudian saya untuk memasuki kelas ini cukup klik lanjutkan belajar, dan untuk melakukan proses diskusi di dalam kelas itu bisa klik diskusi. Kemudian klik judul diskusi, ketik judulnya, kemudian tambahkan diskusinya, kemudian kirim pertanyaan. Untuk menyelesaikan kelas ini cukup klik complete lesson, kemudian akan masuk ke dalam bagian selanjutnya, yaitu quiz tadi yang sudah ditambahkan ya. Oke, itu saja cara menambahkan kelas dari LMS kami.